Terima kasih masih bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, video kerumunan di sebuah kafe di Goa, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Ironisnya, oknum kepala desa dan anggota dewan di daerah tersebut hadir tanpa menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Video kerumunan di sebuah kafe yang menggelar dangdutan dan joget massal tanpa menerapkan prokes COVID-19 viral di media sosial. Acara ini terjadi di Kota Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. Dalam video ini, sejumlah oknum kepala desa pun ikut berjoget di tengah emak-emak tanpa memakai masker. Ironisnya, dalam video ini turut hadir seorang oknum anggota dewan tanpa menggunakan masker. Video yang diunggah ke sejumlah media sosial ini pun mendadak viral karena aksi joget massal dilakukan saat wabah virus corona terus meningkat. Menanggapi video viral yang melanggar protokol kesehatan COVID ini, Satpol PP Kabupaten Goa akan memanggil pemilik kafe. Kami undang untuk seperti apa yang terjadi di sana, apakah mereka berkoordinasi atau tidak. Nah, sebentar setelah salat zuhur kami rapat khusus. Jelas sekali karena dia itu pelanggarannya prokes diatur dalam Perda nomor 2 itu jelas pelanggaran Perda untuk sementara. Pasca video joget massal ini viral karena melanggar protokol kesehatan, Satpol PP dan gugus tugas penanganan COVID-19 langsung melakukan penyemprotan disinfektan di dalam kafe. Satpol PP setempat akan berkoordinasi dengan gugus tugas penanganan COVID-19 untuk segera melakukan swab test kepada pengunjung kafe yang hadir saat acara live musik. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma, iNews melaporkan. Ya, pelanggaran protokol kesehatan oleh aparat juga pernah terjadi di sejumlah daerah. Bahkan Lurah Pancoran Mas Depok ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran PPKM darurat dan protokol kesehatan. Kepolisian Resor Metro Depok menetapkan Suganda Lurah Pancoran Mas sebagai tersangka pelanggaran PPKM darurat dan protokol kesehatan. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan bukti bahwa hajatan yang digelar Lurah Pancoran Mas pada hari pertama PPKM darurat ternyata didatangi ratusan orang tamu. Hal ini jelas berbanding terbalik dengan pengakuan Suganda sebelumnya yang menyebut tamu undangan yang datang berjumlah 30 orang. Sementara itu di Lampung Tengah sejumlah ibu-ibu berkerumun tanpa menggunakan masker di sebuah acara pernikahan warga beberapa waktu lalu. Sambil menikmati alunan musik, warga berjoget tanpa menjaga jarak. Dalam video ini pun Wakil Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya turut berjoget tanpa mengenakan masker. Atas video kerumunan ini, Wakil Bupati Lampung Tengah dilaporkan ke Polda Lampung atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan oleh seorang warga. Pelanggaran protokol kesehatan juga pernah dilakukan Kades Dokoro di Grobogan, Jawa Tengah. Bersama perangkat desa, kepala desa yang bernyanyi sambil berjoget tanpa menerapkan protokol kesehatan viral di media sosial. Kegiatan ini dilakukan setelah pelantikan perangkat desa. Hal itu membuat Bupati Grobogan Sri Mulyani pun naik pitam. Sementara itu, meski Kades sudah meminta maaf, namun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta proses hukumnya tetap berjalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ke-6 penerapan PPKM darurat, akses masuk kota Surabaya, Jawa Timur ditutup. Akibatnya, kemacetan justru terjadi di sekitar Bundaran Waru. Kemacetan terjadi dari arah Waru Sidoarjo menuju Surabaya dan juga arah sebaliknya. Para pengendara, baik roda 4 maupun roda 2, mencari jalur alternatif. Namun, sejumlah jalur alternatif juga diwarnai kemacetan. Penutupan akses masuk kota Surabaya ini dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Hanya mobil ambulans dan warga dengan keperluan mendesak yang boleh melintas. Memang mereka ada kepentingan, silakan menggunakan jalur alternatif tersebut sehingga bisa kita kendalikan, sehingga tidak menumpuk. Karena kalau kita pilih satu persatu, tentunya ini akan menghambat pengemudi yang lain. Jadi silakan kalau memang yang berkepentingan, silakan masuk Surabaya lewat jalur yang alternatif.
Polisi memeriksa seluruh kendaraan yang melintas di pos penyekatan Sleman, Yogyakarta. Hasilnya, ratusan kendaraan terpaksa diputar balik karena pengemudinya tidak bisa menunjukkan surat bebas COVID-19 maupun kartu vaksin. Aparat kepolisian Sleman, Yogyakarta melakukan penyekatan kendaraan di pos tempel yang berbatasan dengan Magelang, Jawa Tengah. Petugas menghentikan setiap kendaraan bernomor polisi luar daerah untuk diperiksa kelengkapannya. Selama hampir 1 pekan pemberlakuan PPKM darurat, petugas telah memeriksa lebih dari 549 kendaraan roda 4 dan 149 kendaraan roda 2. Sebanyak 229 diantaranya terpaksa diminta putar balik karena pengemudinya tidak bisa menunjukkan surat bebas COVID-19 dan kartu vaksin. Penyekatan di pos-pos perbatasan akan terus dilakukan selama PPKM darurat guna mencegah penularan virus COVID-19. Petugas mempunyai kewajiban untuk memutar balikkan terhadap pengemudi tersebut. Artinya tidak boleh masuk ke wilayah Jogja karena tidak bisa menunjukkan surat keterangan tadi. Sampai saat ini kita masih berlangsung untuk melaksanakan kegiatan itu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang khususnya di wilayah Jogja yang memasuki kota Jogja. Sementara itu, pemirsa, di ibu kota, situasi di titik penyekatan kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan mulai kondusif. Mobilitas masyarakat menurun jika dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hari ini jumlah pengendara yang melintas di sekitar titik penyekatan Lenteng Agung, Jakarta mulai berkurang. Meski demikian, masih ada sejumlah warga yang bukan pekerja sektor esensial melintas di kawasan ini. Petugas kemudian meminta warga yang tidak memiliki surat tugas memutar balik. Petugas yang berjaga menyebut sudah banyak warga yang memahami aturan PPKM darurat. Dan selengkapnya untuk mengetahui kondisi terkini penyekatan Jakarta, ada rekan kami Riki Iskandar di Lenteng Agung. Selamat sore Riki, bagaimana situasi titik penyekatan Lenteng Agung sore hari ini? Baik, Syafa, selamat sore. Terkait dengan proses penyekatan di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan saat ini memang masih terus berlangsung, di mana dari agenda PPKM darurat ini memang penyekatan akan berlangsung selama 24 jam penuh. Ini artinya memang benar-benar mobilitas masyarakat ini harus dibatasi. Dan kita lihat dalam proses penyekatan di Lenteng Agung ini masih tetap dimintai surat tugas ataupun izin dokumen dari setiap pengendara, baik roda 2 maupun roda 4. Dan kita lihat juga polisi beserta TNI dan Dishub maupun tim gabungan lainnya saat ini memang masih terus berupaya untuk melakukan pemeriksaan dokumen. Dan kita lihat untuk di Lenteng Agung sendiri ini memang dilakukan dalam dibentuk tiga baris atau 3 line dalam proses penyekatan, di mana di depannya ini dipasang barier raksasa dengan simbol bahwa memang ini penyekatan dalam keadaan darurat begitu. Sekitar berjarak 50 meter dari barier raksasa hingga ke pos penyekatan dibikin 3 line, di mana untuk yang kanan ini untuk diminta untuk bisa putar arah kembali ke arah Depok jika memang pensyaratan dokumen ataupun surat tugas tidak bisa ditunjukkan, maka kendaraan tersebut harus diminta putar arah kembali. Dan untuk di tengah ini kendaraan mobil, dan di sebelah kanan ini untuk kendaraan bermotor. Dan kita lihat memang antrian dari pemeriksaan dokumen ini juga sudah mulai menurun dibanding hari-hari sebelumnya. Memasuki 1 pekan dalam PPKM darurat ini, kita lihat memang mobilitas masyarakat sudah mulai menurun. Artinya memang masyarakat juga sudah mulai mentaati aturan yang dituangkan oleh pemerintah untuk tidak keluar rumah jika memang tidak dalam keadaan terdesak seperti itu. Dan pos penyekatan juga masih terus berlangsung hingga malam hari nanti, di mana petugas aplusan ini
ini di mana pelusan akan berlangsung sekitar pukul 8 malam nanti. Dan kita lihat memang barier ini sebagai bentuk simbol begitu kedaruratan dalam proses penyekatan yang ada di Lenteng Agung. Tidak hanya barier raksasa, tetapi juga ada alutsista dari TNI. Ini ada Panzer ataupun Barakuda yang dihadirkan ataupun ditampilkan di Lenteng Agung ini dalam proses penyekatan. Tentu ini terlihat sangat darurat sekali, di mana ada simbol dari alutsista milik TNI, kemudian ada barier yang cukup besar, tingginya lebih dari mobil sedan. Tentu ketika melihat kondisi ini tentu benar-benar darurat dalam proses penyekatan di Lenteng Agung. Syafa. Iya, terima kasih Riki Iskandar melaporkan langsung dari Lenteng Agung Jakarta dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi akhirnya menetapkan pria yang mengaku keluarga Jenderal Bintang 2 di Ciputat sebagai tersangka pelanggaran PPKM darurat. Hasil dari penyelidikan, tersangka bukan keluarga jenderal dan hanya menakut-nakuti petugas agar tidak terkena razia. Iya, saya tahu. Saya juga abri nih. Jadi kita di sini kita kasih tahu. Bahwa satu penghubungan udah salah. Saya yang paling benar aja. Inilah video yang viral saat seorang pemuda berdebat dengan petugas gabungan saat razia PPKM darurat di Ciputat, Tangerang Selatan. Pemuda berinisial R ini tidak mau dihukum karena tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah. Bahkan ia mengaku keluarga dari Jenderal Bintang 2. Satreskrim Polres Tangerang Selatan pun langsung bergerak cepat menangkap pria berinisial R ini. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iman Imanuddin mengatakan pemuda 21 tahun ini ditangkap lantaran melanggar PPKM darurat serta membohongi petugas dengan mengaku keluarga Jenderal Bintang 2. Tidak, setelah hasil pemeriksaan memang tidak ada keterkaitan. Tidak ada memiliki saudara jenderal baik itu TNI maupun Polri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang karantina kesehatan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Dalam rangka menjalin kolaborasi bisnis, MNC Group bersinergi dengan PT Jasa Marga melalui anak usahanya PT Jasa Marga Related Business. Kerjasama bisnis dilakukan PT Bank MNC Internasional dengan layanan Motion Banking dan PT MNC Capital Indonesia dengan produk Motion Pay. Kerjasama itu meliputi layanan digital banking dan pengembangan ekosistem cashless. MNC Group melalui unit usahanya PT Bank MNC Internasional Tbk dan PT MNC Capital Indonesia melalui anak usahanya PT MNC Teknologi Nusantara jalin kerjasama dengan PT Jasa Marga Related Business. Dalam kerjasama ini, PT Bank MNC Internasional Tbk melalui Motion Banking akan menyediakan layanan banking dan pendanaan tenan rest area. Sedangkan PT MNC Capital Indonesia Tbk melalui anak usahanya PT MNC Teknologi Nusantara dengan produk unggulannya Motion Pay dapat melakukan pengembangan dan penyediaan sistem transaksi dan pembayaran digital di rest area. Jadi kalau misalkan kita bisa enable fitur Kris TTS di mana mereka bisa tarik tunai, melakukan transfer dana dan juga setor ke dalam e-money mereka gitu di dalam setiap rest area ini, itu tentunya akan sangat membantu. Seperti merchant-merchant di rest area di Jasa Marga dan juga mungkin pengguna Jasa Marga itu sendiri bisa mendapat layanan untuk membuka rekening secara online. Kerjasama ini menjadi upaya bersama untuk mempercepat digitalisasi hingga inklusi keuangan untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui kolaborasi dan sinergi. Tentunya kami sangat berterima kasih atas kepercayaan daripada Jasa Marga Group untuk memilih MNC Group dalam rangka kerjasama ini. Tentunya ini merupakan satu kebahagiaan dan rasa ucapan syukur kami atas kerjasama ini. Guna menghadirkan produk dan layanan yang inovatif, serta tentunya akan memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi masyarakat. PT JMRB sendiri kini mengelola 29 rest area yang tersebar di seluruh Indonesia dengan lebih dari 400 tenan yang melakukan aktivitas bisnis di dalamnya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, hingga hari ini mobil ambulans pembawa jenazah COVID-19 terus berdatangan ke TPU Rorotan, Jakarta Utara. 2 blok baru pun dibuka untuk memakamkan jenazah COVID-19. Hingga kini mobil ambulans terus berdatangan ke TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Mobil pembawa jenazah COVID-19 ini mengantre menuju liang lahat. Dalam suasana duka, sejumlah perwakilan keluarga datang menyaksikan proses pemakaman dengan protokol COVID-19. Dari 25 hektar lahan di TPU Rorotan, 3 hektar lahan telah terpakai. Petugas pemakaman pun terus berjibaku mengebumikan jenazah COVID-19. Dari Jakarta, Hasbiallah Pandu Laras, Maria Oktober, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di tempat pemakaman umum Rorotan, Jakarta Utara, ada rekan kami Nadia Raisa di sana. Selamat sore Raisa, bagaimana situasi terkini di TPU Rorotan saat ini? Ya, Syafa, memang untuk saat ini sudah tidak ada antrian ambulans jenazah COVID-19. Namun pada siang tadi sempat terjadi antrian meskipun tidak sebanyak kemarin, di mana kemarin memang antrian ambulans jenazah COVID-19 di TPU Rorotan ini cukup panjang. Dan bisa dilihat untuk prosesi pemakaman di sini melibatkan 3 ekskavator. Dan selain itu juga menurut informasi yang kami dapatkan, hingga sore ini sudah lebih dari 70 jenazah COVID-19 dimakamkan di sini. Dan jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan hari kemarin, di mana hingga pada jam yang sama itu lebih dari 100 jenazah dimakamkan di sini. Memang perharinya bisa lebih dari 150 jenazah COVID-19 dimakamkan, terlebih lagi pada sepekan terakhir. Dari 25 hektar lahan yang disediakan di sini, 3 hektar diantaranya sudah dipergunakan dan terbagi menjadi 10 blat, di mana 1 blat diantaranya dikhususkan untuk pemakaman jenazah COVID-19 non-muslim dan pengerjaannya pun telah selesai menurut pantauan kami. Tetapi untuk perluasan lahan masih terus dilakukan karena sejak pagi tadi ada 15 ekskavator dan juga 3 bulldozer yang dikerahkan di sini untuk melakukan penggalian dan juga pemerataan tanah. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari posko pelayanan di TPU Rorotan ini, sejak dibukanya 3 minggu lalu, memang di sini sudah ada lebih dari 2.000 makam yang terisi dari kapasitas 7.200 makam. Ya, Syafa. Ya, terima kasih Nadia Raisa langsung dari TPU Rorotan, Jakarta. Jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan PPKM darurat. Sanksi berupa teguran hingga pencabutan izin. Memutuskan melakukan berbagai penyesuaian terkait dengan sektor esensial dan kritikal yang dapat melakukan work from office. Pertama, pada sektor kritikal, terutama pada sektor yang bergerak di bidang kesehatan dan keamanan, WFO dapat dilakukan 100% dengan protokol kesehatan ketat. Khusus untuk bidang energi, logistik, makanan, minuman, petrokimia, bahan bangunan, objek vital strategis nasional, proyek strategis nasional, konstruksi dan utilitas dasar, maka aktivitas produksi, konstruksi, atau pelayanannya dapat beroperasi maksimal 100%. Sementara